Halo Ceng, kembali lagi dengan saya Dani. Kita akan mengulas sebuah produk. Kali ini ada Rexus dengan produknya yaitu Daxa M84 Ultimate, sebuah keyboard mechanical keyboard dari Rexus yang sebelumnya sudah saya ceritakan di video tentang Bluetooth. Yang salah satu alasan saya membeli Bluetooth itu karena ingin membeli keyboard ini, karena sebelumnya di versi sebelumnya yaitu Daxa M84 Pro, konektivitasnya belum ada wireless 2.4 GHz, jadi masih menggunakan Bluetooth atau kabel. Sedangkan komputer saya belum ada Bluetoothnya, makanya saya membeli Bluetooth TP-Link tersebut. Namun ternyata sekarang di updatean selanjutnya yaitu Daxa M84 Ultimate. Oke, langsung kita buka saja. Tinggal bukannya. Ini dia. Jadi untuk di seri M84 Ultimate ini ada pilihan bundling kalau mereka sebut, dan ini saya membuat pilihannya yang plus wrist pad, atau kalau saya lihat sih perhatikan buat ganjalan tangan agar pada saat menggunakan keyboardnya tidak pegal si bagian pergelangan tangan. Untuk posisi yang normal itu tangannya harus lurus untuk menghindari pegal, sedangkan kalau mengangkat gini kan menopang si lengan kan ya, jadi tidak menyentuh meja. Sedangkan kalau agar tidak menopang otomatis bengkok. Fungsinya si wrist pad ini agar tangan tetap lurus tapi tetap menopang juga gitu, agar tidak mudah lelah si tangannya dan menghindari cedera pergelangan tangan ketika menggunakan keyboard terlalu lama. Untuk ini kita singkirkan terlebih dahulu. Ini juga kita lihat di bagian keyboardnya sendiri. Kita bongkar. Double berarti ya. Jadi tidak hanya langsung seperti ini, tapi Rexus memberikan tambahan packaging gitu agar terlihat lebih premium lah. Kemudian kita buka lagi. Nah, di dalamnya terdapat tulisan Your weapon has been upgraded. Kemudian ada konektivitasnya, kalian mendapatkan satu buah kabel Type-C to USB untuk ngecas si baterai dari mechanical keyboard ini, atau jika kalian menginginkan konektivitas menggunakan kabel, Rexus pun memberikan tambahan switch namanya. Switch brownnya sebanyak 1, 2, 3, 4, sebanyak 4 buah, dan switch puller, karena untuk Daxa M84 Pro ini sudah host swappable gitu namanya ya, jadi bisa kalian ganti-ganti si switchnya. Kalau kalian ingin menggantinya dengan yang switch lain, warna lain, kuning, merah, biru, bisa kalian lepas ini karena sudah support untuk gonta-ganti switch. Kemudian yang utama adalah si keyboardnya. Di dalamnya juga masih ada benda lain. Nah, ini biasanya buat membuka si keycaps-nya ini, si tombol. Selanjutnya ada 2 buah tombol tambahan, key atau bisa disebut keycaps tambahan, 2 buah, enter dan juga escape. Selanjutnya ada 2 buah tambahan magnet peninggi ini, jadi nanti kita coba. Yang terakhir adalah si keyboardnya ini.
Tidak lupa ada kartu garansi dan juga manual book yang akan sangat berguna apalagi bagi pengguna awam seperti saya yang baru pertama kali menggunakan mechanical keyboard yang biasanya hanya keyboard biasa tinggal colok langsung mainkan saja. Sedangkan di mechanical keyboard ini kan ada beberapa fitur yang menggunakan tombol-tombol yang ada di sini untuk mengaktifkan beberapa fiturnya gitu. Jadi akan sangat berguna si buku manual ini. Jadi jangan sampai hilang. Kita simpan dulu. Kemudian kita lihat tampilannya di sini. Tampilannya saya memilih yang varian deh, kayak virus aja. Untuk memilih warna yang listnya itu atau si casing ini berwarna hitam dan si tombolnya berwarna putih dan abu. Karena si Daksa M84 Ultimate ini ada dua varian. Ada dua model, yang satunya lagi casing putih dan tombolnya putih biru muda gitu. Cuman nggak tahu kenapa saya lebih suka untuk si warna yang ini. Kemudian di bagian pinggirannya bisa dilihat ada 3 buah tombol. Ada 3 buah tombol, 3 buah colokan. Ada buat USB Type-C jika kalian ingin menggunakan konektivitas via kabel, dan ada 2 buah tambahan USB 2.0 gitu. Jadi jika kalian bisa mencolokkan atau menyambungkan device yang menggunakan USB 2.0 ini tidak perlu ke komputer, bisa lewat si keyboard ini. Cuman setelah saya lihat-lihat atau riset kecil-kecilan, jika kalian ingin menggunakan dua fitur ini, konektivitas yang harus kalian gunakan adalah konektivitas menggunakan kabel. Ya mungkin berhubungan dengan daya si keyboard ini. Si dayanya tidak kuat gitu untuk menyuplai ke 2 buah USB 2.0 ini. Ke bagian belakang yang kalian dapat lihat ada 2 buah switch. Yang satu on off. Sepertinya ini untuk kalau kalian on kan ini untuk konektivitas wireless atau Bluetooth. Sedangkan untuk off jika kalian menggunakan konektivitas kabel. Kemudian satunya lagi ada tulisan B dan G. Jika kalian menggunakan konektivitas Bluetooth, dan G adalah jika kalian menggunakan konektivitas wireless 2.4 GHz gitu. Singkatan dari gigahertz sepertinya G ini. Nah, dan ini dia fitur tambahan yang atau fitur upgrade dari M84 Pro ke M8 Ultimate ini ialah konektivitas 2.4 GHz melalui dongle ini, USB dongle gitu. Karena di versi sebelumnya M84 Pro Daksa M84 Pro belum terdapat si dongle ini yang sepertinya terdapat magnet, jadi tidak mudah lepas karena tidak ada penutupnya gitu. Jadi diakali dengan magnet, guys. Nah, ya agar tidak mudah hilang juga. Kemudian, nah di belakangnya ini tadi kan ada 2 tambahan item, yaitu ini ya. Fungsinya 2 buah ini ialah untuk meninggikan si bagian ininya nih, tuh kan. Jadi lebih tinggi, bisa kalian gunakan di depan dan sepertinya bisa kalian gunakan di enggak bisa di belakang. Oh bisa kayaknya. Coba apakah enak? Oh enggak bisa ceng, karena magnet ini bisanya di bagian atasnya aja. Saya kira bisa di bagian bawahnya juga kayak gini. Nah, jadi jika kalian merasa kurang tinggi gitu untuk si keyboardnya, bisa kalian pasang. Namun sepertinya saya memilih untuk tidak saja. Sepertinya saya akan kebingungan untuk, bukan bingung sih ya, harus mencari tempat juga untuk menyimpan si ini ketika tidak dipakai, atau mungkin bisa digabungkan dengan item lain. Item ini ya bisa digabungkan dengan yang lainnya, cuman akan menjadi nilai tambah jika si kedua buah benda ini bisa disimpan langsung di si keyboardnya langsung gitu, seperti dongle yang ini. Nah, si USB dongle ini kan bisa disimpan menyatu dengan si
si keyboard ini ketika tidak dipakai. Nah, akan menjadi nilai tambah juga bagi Rexus jika si dua buah benda ini bisa diletakkan di si keyboard ini ketika tidak digunakan. Kita langsung coba nyalakan. Ini kita ubah ke bagian on dan ini tetap di bagian dangle. Nah, kita lihat dulu buku manualnya. Ada 19 efek cycle switch. Ada 19 efek RGB yang bisa kalian rubah-rubah jika bosan. Nah, bisa kalian rubah-rubah sesuai selera masing-masing. Kemudian ada FNN untuk si warnanya agar sama, tuh kan merah. FNN lagi warna oranye. Jadi bisa kalian rubah-rubah sesuai selera masing-masing. Ya, bisa kalian rubah-rubah lah. Kemudian ada FN atas untuk meningkatkan kecerahan. Jadi setiap kalian tingkatkan, tunggu sambil kedip-kedip. Bisa kalian turunkan juga. Nah, yang ini agar lebih terlihat. Nah, ini bisa kalian turunkan hingga ke batas minimum. Nah, jadi jika kalian tidak menyukai RGB, bisa kalian matikan. Dan untuk lebih menghemat daya juga, bisa kalian matikan dengan cara menekan FN bawah hingga ke batas minimumnya lah. Nantinya akan otomatis mati sendiri gitu. Jadi tiap kecerahannya itu ada 5 tingkatan, ada 5 level. Sama juga seperti kecepatan si RGB nya ada 5 level juga. FN kiri untuk mempelankan si kecepatan RGB nya. Nah, ini tuh. Dan ke kanan untuk ya mengencangkan lah kecepatan si RGB nya. Kemudian ya ada yang lainnya seperti FN F1. Ini untuk fitur F1 nya, jadi kalian bisa mengecil dan membesarkan suara melalui keyboard dan lain sebagainya. Bisa kalian baca-baca di buku manual kan. Jadi jangan sampai hilang karena fungsi-fungsi di setiap tombol ini ada di buku manual. Kita coba buka si tombolnya. Ya saya bisa. Harap dimaklum gitu ya. Karena baru pertama kali juga jadi agak kaku menggunakan si alat ini. Saya gampang ninggalin video lain malah. Ternyata memang sedikit susah-susah gampang. Kita coba ganti saja dengan kecap tambahan. Nah, sepertinya ada minus. Bukan minus ya, mungkin karena saya lihat di video unboxingan yang lain juga beberapa mengeluhkan di bagian finishing si kecapnya ini kurang rapi gitu. Ternyata memang benar, saya kira dari keyboard yang mereka dapatkan aja gitu, nggak semua keyboard. Tapi ternyata saya pun mendapatkan keyboard yang kurang maksimal di bagian finishing si ininya, si tombol ini. Yang lebih terlihat jelas sih di bagian spasi gitu. Jika kalian lihat bagian ujung-ujungnya masih ada, sepertinya kurang dihamplas gitu ya. Ini memang kurang dihaluskan. Ya mungkin jadi masukan juga buat Rexus untuk kedepannya lebih memperhatikan detail-detail seperti inilah. Oh ya, tadi sempat saya buka ini sebagian listnya. Jadi si Daxa M84 Ultimate ini sama seperti Daxa M84 Pro, si listnya ini bisa kalian copot pasang gitu, bahkan bisa bolak-balik gitu ya. Daxa M84 Pro nya di bagian depan, kalau kalian
asa aneh gitu di 8 nggak kelihatan sama penggunanya, bisa kalian balikan aja gitu. Nah kan bisa kalian balikan, jadi si Daxa M84 nya bisa terlihat oleh kalian sendiri gitu. Jadi ya karena bentuknya persegi ya, ternyata persegi pas, saya kira agak trapesium, ternyata tidak. Nah gitu, bisa kalian lepas si switchnya, si list ini gitu. Oke, kita tunggu tukang cuanki lewat sambil minum dulu. Cuman segini sih ulasan produk dari ini. Jika kalian menginginkan sampai unboxing sampai ngebuka-buka si bagian keyboardnya, mekanika bagian switchnya hingga dalaman-dalamannya, bisa kalian lihat di video lain gitu. Untuk video yang saya buat kali ini hanya sebatas fiturnya saja, hanya sebatas luarnya saja seperti ini, karena ya saya pun masih awam, jadi kita sama-sama belajar. Dan jika ada tambahan atau masukan atau fitur-fitur yang belum saya jelaskan dan atau yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jadi si kolom komentar kita sama-sama jadikan kolom diskusi gitu, jadi tidak hanya berkomentar tapi juga berdiskusi. Terakhir kita akan sama-sama dengarkan bagaimana bunyi dari si switchnya ini gitu, bunyi yang dihasilkan dari switch Gathering Brown di Daxa M84 Ultimate. Ya itu dia bunyi yang dihasilkan dari switch Gateron Brown ini, seperti itu. Memegang mechanical keyboard ini jika dibandingkan dengan keyboard sebelumnya, terlihat jelas perbedaannya gitu, karena kan ini keyboard yang saya beli dengan harga 100 ribuan lah di online shop. 100.000 itu sudah include keyboard dan juga mouse gitu. Sedangkan ini harga 1 jutaan hanya keyboardnya saja. Cuman ya terlihat jelas. Yang sangat terasa oleh saya adalah dari segi ergonomisnya gitu. Jika keyboard ini bisa diperhatikan kelihatan atau enggak. Jadi si permukaannya itu enggak datar tapi melengkung. Sehingga jika kalian letakkan di meja itu akan seimbang tuh. Jadi kan agak nggak enak lah gitu ya, karena nggak seimbang. Sedangkan ini kan rata tuh, beda gitu. Kemudian jika kita perhatikan lagi, si bagian tombolnya ini nggak rata set, kayaknya bukan rata set gitu, datar. Ini nggak agak melengkung ke atas di bagian dari angka 1-nya, angka 1 ke F2 itu agak melengkung ke atas. Ya mungkin mereka yang membuat ini sudah memperhitungkan dari segi ergonomisnya gitu, untuk menambah kenyamanan lah dari si jari-jari atau si tangan si pengguna mechanical keyboard ini. Ya untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nantikan video ulasan selanjutnya. Selamat mencoba dan tetap warnai hidupmu sendiri.